Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan atau penganiayaan. Nah, dua contoh ini merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Sebenarnya, apa sih penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Kita bahas satu persatu ya. Faktor-faktor pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Faktor internal ini berasal dari dalam diri kita. Nah, berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Faktor internal ini berasal dari luar diri kita. Kita bahas dulu faktor internal yang berasal dari dalam diri kita. Ada apa saja? Ada 3 nih. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Kita ke yang pertama dulu, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Jadi, dia ini selalu menuntut haknya tanpa mengindahkan kewajibannya. Contohnya apa sih? Nah, yang sering ada dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kehidupan bertetangga. Kalian pasti sering menemukan seperti pada gambar berikut ini. Ada seorang tetangga yang sehari-harinya berisik terus, bernyanyi dengan suara keras, bermusik dengan suara keras. Ini secara tidak langsung mengganggu aktivitas hak dari orang lain. Nah, contohnya, pada acara kemerdekaan Republik Indonesia, tetanggamu memainkan alat musik dan bernyanyi sangat keras tanpa memikirkan kondisi warga yang lain. Bisa jadi ada yang sedang sakit gigi, sakit kepala, atau sakit hati. Itu sangat mengganggu dan merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia akibat adanya sikap egois. Jadi sikap egois ini berasal dari dalam diri kita yang mengganggu hak asasi orang lain. Padahal kita juga harus ingat bahwa di dalam hak kita ada juga hak orang lain. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Nah, rendahnya kesadaran hak asasi manusia ini pelakunya tidak mau tahu hak asasi orang lain.
jadi melakukan tindakan penyimpangan seperti pada gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Seorang pemuda tidak memberikan tempat duduk prioritas dalam transportasi umum, padahal seorang ibu hamil yang lebih membutuhkan tempat duduk ada di hadapannya. Nah, kalau kita berkendara dalam transportasi umum seperti bis, kereta, itu ada yang namanya tempat duduk untuk prioritas, untuk skala prioritas. Ada untuk ibu hamil, kemudian untuk lansia, kakek-kakek, nenek-nenek, kemudian untuk orang yang sakit atau membawa ibu-ibu yang membawa anaknya, balita. Nah, kalau kalian dihadapkan dengan posisi tersebut atau bertemu dengan ibu hamil, orang tua, artinya kalian harus mengalah, memberikan tempat duduk kalian kepada orang yang lebih membutuhkan. Jangan pura-pura tidak tahu seperti bapak yang ada di gambar ini. Itu sebuah contoh pelanggaran hak asasi manusia, karena kita ini tidak tahu atau bisa jadi pura-pura tidak tahu kalau ada orang yang lebih berhak untuk duduk di kursi. Begitu ya. Selanjutnya, sikap tidak toleran. Tidak toleran. Toleran itu apa? Toleran itu menghormati. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Toleran itu menghargai dan menghormati. Jadi sikap tidak toleran itu tidak menghargai, tidak menghormati. Jadi muncullah perilaku diskriminasi. Diskriminasi itu membeda-bedakan. Contohnya nih, yang biasa ditemui adalah ketika dalam sebuah kelas, misalnya di kelas kalian ini, ada satu anak yang berbeda suku dengan kalian. Ada yang misalnya berasal dari Papua. Nah, secara fisik orang Papua itu berbeda dengan orang Sunda atau orang Jawa gitu. Nah, karena perbedaan ini kemudian kalian mengolok-olok dia, itu merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Itu tidak boleh dilakukan. Nah, seharusnya kalau terjadi perbedaan itu kita harus saling merangkul, karena itu perbedaan yang memang harus kita hormati. Selesai dari faktor internal, kita masuk ke faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita. Jadi bukan dari dalam kita, tapi dari luar diri kita. Bisa dari lingkungan atau dari hal lain. Ada apa saja? Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketiga, penyalahgunaan teknologi. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini bukan hanya kekuasaan pemerintah ya, tapi bisa jadi kekuasaan perusahaan atau kekuasaan orang lain, begitu. Nah, contohnya nih, ini ada sekelompok buruh pabrik yang menuntut haknya karena ada sebuah perusahaan yang menyalahgunakan kekuasaannya. Buruh ini sudah bekerja tapi tidak dibayarkan upahnya. Buruh yang sudah bekerja dengan keras tapi tidak dibayarkan upahnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Gitu ya. Hak asasi manusianya
adalah tentang penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Wah, ada typo nih. Ada kesalahan ketik. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Mohon dimaklumi ya. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak asasi manusia tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jadi, ketika seorang aparat sudah tidak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang pertama nih, maka akan muncul pelanggaran-pelanggaran lainnya karena ketidaktegasan itu. Yang kedua, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lainnya. Itu tadi, akan terus muncul kasus-kasus yang serupa. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tidak akan merasa jera. Jera itu kapok, karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Nah, ini ada di acara Mata Najwa kalau nggak salah, tentang penjaranya para koruptor. Ada penjara pura-pura. Nah, di sini adalah masuk ke dalam kategori contoh ketidaktegasan aparat penegak hukum. Mereka tidak tegas memberikan sanksi kepada para koruptor. Mereka memberikan sel-sel tahanan yang mewah untuk para koruptor. Ini akan mengakibatkan para koruptor tidak akan jerah untuk melakukan korupsi. Begitu. Selanjutnya, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif. Benar nggak? Adanya WhatsApp, adanya telepon, itu bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi, benar kan? Nah, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan nih. Kalau kalian tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka akan muncul pengaruh-pengaruh negatif, bahkan akan menimbulkan kejahatan. Nah, kalian tentu pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, kalau kalian memiliki media sosial, maka gunakan media sosial itu dengan baik. Jangan asal berkenalan dengan orang yang tidak dikenal, asal-usulnya tidak tahu. Harus hati-hati. Nah, ini contohnya. Ini ada sebuah berita tentang polisi gadungan culik wanita kenalan dari Facebook. Ancam sebar video vulgar korban. Nah, ini polisi gadungan, pura-pura. Biasanya yang kalau di media sosial, misalnya di Instagram ini, dia pura-pura jadi polisi. Kemudian dia memakai seragam dan atribut-atribut polisi. Padahal itu cuma editan gitu. Tapi ada orang yang percaya. Nah, orang ini kemudian diculik. Kemudian akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pesan ibu untuk kalian yang senang main Instagram, media sosial lainnya, TikTok atau apapun itu, gunakan dengan bijak. Jadi jangan asal kenalan dengan orang lain, kemudian jangan asal memberikan foto, apalagi foto-foto yang tidak baik. Tidak pakai kerudung atau tidak pakai baju. Itu tidak boleh diberikan kepada orang lain.
harus disimpan atau jangan menyimpan foto-foto seperti itu. Nah, karena itu akan berbahaya untuk diri kalian sendiri ya. Kemudian selanjutnya nih, tentang kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan itu perbedaannya jomplang jauh antara yang kaya dengan yang miskin, itu kelihatan sekali. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Nah, apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini ada contoh kesenjangan. Berdasarkan dari bangunan-bangunannya, ada bangunan-bangunan tinggi yang mewah-mewah, kemudian sedangkan di pinggir-pinggir sungai itu hanyalah bangunan-bangunan yang kumuh. Nah, ini merupakan sebuah kesenjangan. Nah, kesenjangan ini akan melahirkan sebuah pelanggaran hak asasi manusia, seperti munculnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan bisa jadi ada pembunuhan. Begitu ya. Jadi itu merupakan contoh dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Ibu ya. Kemudian jangan lupa absen di kolom komentar, tuliskan nama kalian dan kelas kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan melalui WhatsApp group. Oke. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.